Bekasi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950. Bekasi adalah sebuah kota dan kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, namun amat sangat dekat dengan Provinsi DKI Jakarta, khususnya kota Bekasi yang bahkan sampai sekarang menjadi sebuah kota penyangga ibu kota. Bekasi dikenal sebagai bumi patriot. Tunggu bang, gue sering dengar kalau Bekasi itu disebut planet lain. Nah itu salah. Kenapa bisa kita sebut sebagai bumi patriot? Antara sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air, di mana para pejuang tersebut berjuang di wilayah Bekasi sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Jadi Bekasi bumi patriot ya, bukan planet lain. Nah iya. Nah, lu tahu nggak sih artinya lambang kota Bekasi? Tahu dong, yang pertama itu bambu runcing yang melambangkan masyarakat Bekasi yang religius dan semangat patriotisme. Yang kedua tuh ada perisai segi 5 yang melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi. Nah, yang ketiga segi 4 yang melambangkan prestasi perjuangan rakyat kota Bekasi. Yang keempat ada pilar batas wilayah. Lalu, padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan desa atau kota. Lalu selanjutnya ada tali simpul yang berjumlah 10, yang artinya itu hari jadinya kota Bekasi. Selanjutnya, 2 baris gelombang laut atau riak air melambangkan dinamika masyarakat. FYI, Bekasi memiliki luas wilayah 210,5 km persegi. Lalu, Bekasi dipimpin sama siapa sih? Nah, Bekasi dipimpin oleh Bapak Rahmat Effendi selaku wali kota Bekasi. Bekasi memiliki visi dan misi. Visinya adalah cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Sedangkan untuk misinya yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai. Ketiga, meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Yang kelima dan terakhir yaitu membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Kependudukan di Kota Bekasi dapat kita lihat di website BPS Kota Bekasi. Data dari website tersebut menunjukkan pada bulan Juli tahun 2020 terdiri dari 3.083.644 orang. Kemudian, Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Pada tahun 2010, wilayah Bekasi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, yaitu sebesar 12.237 jiwa. Lalu, Kecamatan Bantar Gebang dengan kepadatan yang terendah sebesar 4.310 jiwa. Masyarakat Kota Bekasi merupakan masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Di Bekasi sendiri terdapat rumah ibadah yang terkenal besar dan sudah cukup lama berdiri. Yang pertama ada Masjid Al-Barkah, salah satu masjid yang terbesar dan tertua di Bekasi. Masjid ini mulai dibangun tahun 1890 dengan luas 3.370 meter persegi. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi, yaitu tahun 1969, 1968, 1997, 2002, serta yang terakhir tahun 2004 sampai 2008. Selanjutnya terdapat Gereja Santo Bartolomeus yang merupakan rumah ibadah bertempat di daerah Galaksi. Gereja ini pertama kali berdiri pada 18 Agustus 1996. Lalu terdapat penambahan Detang Genda 8 tahun kemudian. Seiring waktu, keluar surat izin pelaksanaan mendirikan bangunan pada 26 Juni 2003. Gereja ini berdiri di atas lahan 2000 meter persegi dengan luas gedung 1700 meter persegi. 3 tahun kemudian, gedung itu berdiri dan resmi digunakan pada Minggu 24 September 2006. Kini sudah 14 tahun. Kemudian ada Kelenteng Hok Lai Kiong yang merupakan kelenteng tertua dan terbesar di Kota Bekasi. Kelenteng ini berdiri sejak abad 18 Masehi dengan luas area kurang lebih 700 meter persegi, dan kemudian bangunan kelenteng ini sendiri luasnya 650 meter persegi. Kelenteng Hok Lai Kiong memiliki arti gerbang rezeki bagi warga keturunan Tionghoa. Lalu terdapat pasar proyek yang didirikan oleh warga Tionghoa di Bekasi setelah Kelenteng Hok Lai Kiong didirikan. Tempat-tempat ibadah tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk beribadah, namun juga dapat digunakan sebagai wisata religius. Selain wisata religius, di Kota Bekasi terdapat wisata lainnya. Di antaranya Stadion Candrabaga. Stadion ini mempunyai multifungsi di Kota Bekasi.
Stadion ini lebih sering digunakan dalam pertandingan sepak bola, terutama timnas Indonesia. Dibangun pada 1980 untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah, dan pada tahun 2012 stadion ini direnovasi menjadi stadion bertaraf internasional yang berkapasitas 30.000 dan diresmikan pada 11 Maret 2014. Nah, selanjutnya ada Bendungan Bekasi atau disebut juga Bendungan Prisdo. Bendungan ini beroperasi sejak tahun 1960. Didesain untuk pengendalian banjir atau untuk kebutuhan irigasi persawahan. New normal in Bekasi, cek. Salah, Pok. Harusnya tuh adaptasi kebiasaan baru. Lah, emang kenapa? Karena kalau new normal, masyarakat di Indonesia menganggapnya adalah kembali hidup normal. Sedangkan kita tidak bisa hidup normal seperti sebelumnya. Di adaptasi kebiasaan baru ini, tempat umum mulai dibuka kembali, namun dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada seperti di mall. Ketika kita baru masuk, seperti biasa kita dicek keamanan oleh satpam. Lalu yang berbeda adalah kita dicek suhu tubuh. Kemudian di mall juga di eskalatornya terdapat jarak yang harus silang-silang dan berjarak 2 langkah. Kemudian ada di Pasar. Jika di pasar, disediakan spot cuci tangan. Kemudian, para pembeli serta pedagang diwajibkan untuk menggunakan masker serta menjaga jarak. Selanjutnya ada transportasi umum, salah satunya yaitu KRL. Untuk memasuki KRL, pertama-tama kita dicek suhu tubuhnya oleh petugas yang ada di sana. Selanjutnya, di dalam kereta, kita diberi jarak duduknya, karena di setiap tempat duduk diberi tanda X. Selanjutnya, di dalam KRL jangan berbicara ya.